Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam DKI Malaysia. Saya di sini akan memenuhi tugas mata kuliah mikro konseling, yaitu melakukan need assessment dengan menggunakan alat ukur sosiometri. Apa sih sosiometri itu? Sosiometri adalah alat untuk mengukur hubungan interaksi sosial antara kelompok kecil dan kelompok besar. Boleh disimak ya teman-teman videonya, yaitu ada pengadministrasian, ada pengolahan data, dan ada program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, sebelum kita memulai acara ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama kakak yaitu Kak Sriwiyanti, mahasiswi aktif semester 5 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maksud dan tujuan kakak datang ke sini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah mikro konseling, yang dimana tugasnya yaitu menganalisis hubungan interaksi sosial yang berada di kelas ini. Jadi kakak minta waktunya kepada adik-adik semua sekitar 10 sampai 15 menit untuk kegiatan ini. Apakah kalian bersedia? Bersedia. Baik teman-teman, langsung saja ya alat. Jadi alat atau instrumen yang kakak gunakan yaitu sosiometri. Teman-teman semua apakah sudah pernah mengetahui atau mendengar apa itu sosiometri? Ada yang sudah tahu? Tahu? Oke, belum. Jadi kakak jelaskan terlebih dahulu ya teman-teman, apa itu sosiometri. Jadi sosiometri ini adalah alat untuk mengukur hubungan interaksi sosial yang dimana biasanya digunakan untuk kelompok kecil maupun kelompok besar. Sampai di sini apakah teman-teman semua paham apa yang kakak sampaikan? Paham? Oke, kakak lanjut ya. Apakah sampai di sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan mengenai sosiometri yang tadi kakak sudah jelaskan? Tidak? Oke, baik, tidak ada. Kakak lanjut ya teman-teman. Jadi kakak di sini akan mengasih pertanyaan dan kalian harus mengisi jawabannya tersebut. Yaitu cuma satu pertanyaan, akan tetapi teman-teman isi dengan 2 jawaban. Apakah bisa dipahami teman-teman? Oke, baik. Kakak akan contohkan terlebih dahulu ya tentang pertanyaannya, apa yang akan kalian jawab. Jadi pertanyaannya itu misalkan, siapa teman kelas yang paling kalian senangi? Misalkan jawabannya itu kan ada 2, misalkan 2 nama nih, misalkan si Lutfi sama si Doni. Jadi jawabannya itu 2 nama. Apakah bisa dipahami teman-teman? Bisa? Oke, baik. Apakah sampai di sini teman-teman semua paham? Oke, paham? Jika kalian paham, kita langsung mulai saja ya.
Jadi hal ini itu bersifat rahasia yang dimana teman-teman semua tidak perlu khawatir bahwa data yang sudah teman-teman isi ini dibuka oleh orang lain ataupun siapapun. Jadi teman-teman sendiri nggak perlu khawatir ya. Dan kakak tegaskan lagi bahwa ini bersifat rahasia. Jadi nggak semua orang bisa mengetahui data yang teman-teman sudah isi. Dan hal ini itu tidak berpengaruh pada nilai sekolah teman-teman. Jadi teman-teman di sini untuk mengisi jawabannya tidak perlu berdiskusi dengan teman sebelahnya. Apakah sampai di sini bisa dipahami? Bisa? Itu bisa? Oke, baik. Jadi kalian sudah paham ya apa yang sudah kakak sampaikan. Baik, langsung saja kakak mohon untuk menyiapkan satu lembar kertas dan alat tulisnya. Apakah sudah disiapkan? Sudah? Oke, baik. Jika sudah disiapkan, langsung saja ya teman-teman, kakak kasih pertanyaannya. Nah, pada lembar kertas tersebut teman-teman isi dengan nama dan jenis kelamin. Kakak ulangi lagi ya. Di kertas satu lembar itu teman-teman isi nama, jenis kelamin. Apakah sudah bisa dipahami teman-teman? Baik, langsung ya ke pertanyaannya. Dengarkan baik-baik apa yang akan ucapkan. Nah, pertanyaannya itu, siapa teman yang kalian senangi ketika diajak belajar bareng? Kakak ulangi lagi ya. Siapa teman yang kalian senangi ketika diajak belajar bareng? Lagi ya, siapa teman yang kalian senangi ketika diajak belajar bareng? Apakah sudah diisi? Sudah? Oke, tunggu yang lainnya ya. Ulangin. Oke, baik. Ulangin ya pertanyaannya. Siapa teman yang kalian senangi ketika diajak belajar bareng? Jika sudah, kumpulkan ya teman-teman kertas yang sudah dikumpulkan tersebut. Oke. Ini merupakan data yang sudah teman-teman jawab. Nah, dan kakak ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya. Dan mohon maaf kakak sudah mengganggu waktu kalian. Kakak tegaskan kembali bahwa data yang sudah kalian isi tersebut adalah data rahasia. Nah, yang dimana data ini tidak boleh diketahui oleh orang lain, hanya kakak sendiri yang mengetahui. Semuanya sudah selesai, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Oke, kasih kepada teman-teman semua. Kita bakalan ketemu lagi di minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah hasil pengolahan data yang sudah saya peroleh sebelumnya. Di sini kan ada nomor, inisial, jenis kelamin yang pertama dan yang kedua. Nah, inisial ini adalah nama teman-teman semua. Nah, saya di sini menggunakan kode. Jadi
kedua itu nomor 2 memilih dengan keluarga 2B, dia berjenis kelamin perempuan. Pilihan pertama itu 14B dan pilihan kedua 9A dan seterusnya. Ada pada waktu bulan September. Ada 15 responden. Ini adalah bobot pemilih dari hasil pengolahan data sebelumnya. Dari studi itu ini yang dipilih, ini indeks ini orang-orang yang dipilih, dan ini adalah orang-orang yang memilih. Nah, nomor pertama di nomor 1 ini satu A itu dia memilih pilihan pertama itu memilih 14B dan yang pilihan keduanya itu 7C. Dan yang nomor 2 ini 2B ini dia memilih pilihan pertamanya itu 14B dan pilihan keduanya ini 9A dan seterusnya. Nah, jadi pemberian skornya itu pilihan pertama diberi skor 2 dan pilihan kedua diberi skor 1. Nah, di nomor pertama itu 1A itu bobotnya 1. Nah, sedangkan di sini itu skor 1, pilihan 1 itu diberi 2. Jadi bobot pemilihnya itu 2. Nah, yang kedua itu dia tidak ada yang memilih karena mungkin interaksi dengan temannya kurang, ya, jadi nilainya 0 dan seterusnya. Nah, di sini kan pertanyaan itu siapa teman yang paling kalian senangi diajak belajar bareng. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu rumusnya CSN sama dengan juga memilih dibagi N dikurangi 1. Nah, di sini itu CSN itu adalah status pemilihan, sedangkan M adalah siswa. Nah, M itu adalah jumlah siswa dalam kelas, dan rumus 1 ini udah dari sananya. Nah, di sini ada contohnya, ya. CS1A sama dengan 6 dibagi 15 dikurangi 1. Nah, hasilnya kan 6 dibagi 14, yaitu hasilnya 0,42. Nah, di sini tuh ada hasil dari bobot pemilih sebelumnya. Yang nomor pertama itu 1A, dia memiliki nilai 2 dibagi 14 sama dengan 0,14. Nah, maaf ya, di sini saya lupa menulis angka satunya. Ada nomor 2 dan 3 dan 6 ini dia sangat dimunculkan dalam kelasnya. Makanya mereka memiliki nilai 0. Nah, di sini tuh ada sosiogram teknik bebas, yang pertama ini perempuan dan yang kedua laki-laki. Sedangkan ya ada tanda panah. Pilihan pertama itu berwarna hitam dan pilihan kedua itu berwarna biru. Nah, di sini kita dapat mengetahui interaksi sosial mahasiswa. Nah, di sini sudah jelas, ya, dapat dilihat bahwa 3C, 2B, dan 6B ini mereka adalah, dan 13C mereka adalah orang-orang yang tidak dipilih ataupun interaksinya sangat kurang. Dan diingatkan lagi bahwa data yang sudah saya peroleh adalah data yang sangat rahasia. Nah, di atas ini adalah hasil data sosiometri yang sudah saya peroleh sebelumnya. Selanjutnya itu ada program semesteran,
teman yang di kelas ini yang kalian senangi ketika diajak belajar bareng. Nah, jelas ya teman-teman, terdapat format belajar. Pertama itu ada nomor, jenis kegiatan, bidang bimbingan, fungsi, dan tujuan, sasaran, dan waktu. Nah, yang dimana dalam jenis kegiatan ini yang pertama itu ada tahap persiapan. Nah, dalam tahap persiapan ini terdapat 5 kegiatan. Yang pertama itu ada pembagian tugas konselor. Nah, yang dimana tujuannya yaitu tercapainya efektivitas layanan bimbingan dan konseling dengan waktu bulan Juli sampai Agustus. Yang kedua itu ada kegiatan asesmen kebutuhan. Nah, yang dimana tujuannya yaitu untuk terungkapnya kebutuhan konseling dengan sasaran kelas 4, 5, dan 6 dengan waktu bulan Agustus. Selanjutnya yang ketiga itu ada menyusun program BK. Nah, yang dimana tujuannya yaitu untuk layanan BK lebih terarah dan tepat sasaran. Nah, yang dimana waktunya itu pada bulan Agustus. Dan yang keempat itu ada konsultasi program BK. Nah, yang dimana tujuannya yaitu untuk tercapainya keberhasilan layanan bimbingan dan konseling dengan waktu bulan Agustus. Dan selanjutnya yaitu ada yang terakhir, ada penggandaan sasaran atau prasarana BK. Nah, yang dimana tujuannya yaitu terpenuhinya kebutuhan sarana yang menunjang keberhasilan layanan BK. Nah, yang dimana waktunya ini pada bulan Agustus. Nah, selanjutnya yaitu layanan BK. Yang dimana layanan BK ini terdapat 4 layanan. Yang pertama itu ada layanan dasar, yang kedua ada layanan responsif, dan yang ketiga ada layanan peminatan dan penempatan, dan yang keempat ada dukungan sistem. Boleh teman-teman lihat ya di sini. Pada layanan dasar saya menggunakan bimbingan kelompok. Nah, yang dimana bimbingan kelompok ini terdapat pada bidang saya tempatkan pada bidang sosial, belajar. Nah, fungsinya yaitu untuk pemahaman dan pengembangan. Nah, tujuannya yaitu untuk memberikan informasi yang penting, membangun hubungan sosial antar siswa. Nah, sasarannya yaitu kelas 4 dan 5. Nah, yang dilakukan pada waktu bulan September. Nah, selanjutnya yaitu layanan responsif, yang dimana saya menggunakan konseling individual dan konseling kelompok. Nah, layanan responsif ini saya masukkan pada bidang pribadi dan dengan fungsi untuk pencegahan dan tujuannya yaitu untuk membantu konseli agar dapat meningkatkan kemampuan dalam berhubungan sosial. Nah, sasarannya yaitu pada kelas 4, 5, dan 6 pada waktu bulan September. Dan yang selanjutnya yaitu ada konseling kelompok. Nah, yang dimana saya tempatkan pada bidang sosial dan belajar dengan fungsi untuk pencegahan. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui cara berhubungan sosial dengan baik dan benar dan membangun suasana belajar yang aman. Sasarannya yaitu
3C, 6D, 8D, dan 10B. Pada waktu bulan September. Dan yang ketiga itu ada layanan peminatan dan penempatan, yang dimana saya di sini menggunakan bimbingan klasikal dengan penempatan bidang sosial dan belajar, dengan tujuan untuk mengarahkan konseling dalam berhubungan sosial dan untuk mengarahkan konseling dalam meningkatkan efektivitas belajar. Sasarannya yaitu pada kelas 5 dan 6, waktunya itu pada bulan Oktober. Yang terakhir itu ada dukungan sistem. Nah, yang dimana dukungan sistem ini saya menggunakan tiga kegiatan. Nah, yang pertama itu dalam melaksanakan dan menindaklanjuti asesmen dengan tujuan untuk pengumpulan data dan kebutuhan pada peserta didik dengan sasaran pada kelas 4, 5, dan 6. Nah, dan yang kedua itu ada menyusun dan melaporkan program bimbingan dan konseling. Nah, tujuannya yaitu untuk pertanggungjawaban kinerja kepada kepala sekolah dengan sasaran pada kelas 4, 5, dan 6. Dan yang terakhir itu ada membuat evaluasi. Nah, yang dimana tujuannya yaitu untuk penilaian ketercapaian program layanan bimbingan dan konseling. Nah, sasarannya yaitu pada kelas 4, 5, dan 6. Baik, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua. Mungkin itu saja penyampaian pengadministrasian sosiometri, pengolahan data, dan pembuatan program. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.